Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Saat ini Qin Yu masih tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui tentang hubungan antara dia dan Lier. Kekuatannya saat ini terlalu lemah. Qin Yu segera bertanya sebagai gantinya. Mengejar Jiang Li, Nona Huang Jing, mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah ada banyak orang yang mengejar Jiang Li? Huang Jing memandang Qin Yu dengan curiga. Namun Qin Yu memiliki rasa takut yang tersisa di dalam hatinya. Sebelumnya ketika Huang Jing menanyakan pertanyaan itu kepadanya, seandainya dia tidak terbangun kembali ke kenyataan, maka mungkin dia akan mengatakan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Nona Huang Jing, apa yang kamu pikirkan? Kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Hanya dalam waktu singkat kerangka berpikir Qin Yu telah tumbuh sepenuhnya tidak terganggu. Huang Jing melirik Qin Yu beberapa kali. Dia lalu berkata, ada banyak orang yang secara alami mengejar adik perempuan Jiang Li. Ini melibatkan rahasia besar. Untuk saat ini saya yakin sebaiknya Anda tidak mengetahui tentang masalah ini. Terlibat rahasia besar. Rahasia macam apa yang misterius ini? Kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Huang Jing menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya rahasia ini tidak bisa dianggap sebagai rahasia besar. Bagaimanapun semua eselon atas dari alam ilahi tahu tentang rahasia ini. Jika tidak akan ada banyak dewa surgawi yang mengejar Jiang Li. Namun Huang Jing tidak ingin memberitahu Qin Yu tentang rahasia ini. Sebenarnya adik perempuan Jiang Li juga sangat menyedihkan. Kata Huang Jing sambil menghela nafas. Hati Qin Yu menggigil. Ada apa dengan Lier? Kenapa dia menyedihkan? Namun Qin Yu masih berpura-pura dengan ekspresi penasaran. Bagaimana dia menyedihkan? Huang Jing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Jiang Li berasal dari Jiang Clan di wilayah paling utara. Dengan demikian statusnya juga bisa dianggap sangat tinggi. Logikanya ia harus bisa menjalani hidupnya dengan hati-hati dan tanpa rasa khawatir. Bagaimanapun hal-hal seperti kawin paksa sangat jarang saat ini. Demikian juga jarang ada orang dari alam ilahi yang menginginkan seseorang sampai tingkat panik. Namun sejak pertempuran surga yang mengejutkan itu, situasi adik perempuan Jiang Li menjadi semakin buruk. Jumlah orang yang mengejarnya sangat banyak. Selain itu banyak orang di antara mereka memiliki status yang sangat tinggi. Karena ada banyak orang yang mengejarnya, apakah itu menggambarkan pesonanya? Itu akan baik-baik saja jika memang begitu. Hal yang paling disesalkan adalah, sekelompok besar orang ini yang menginginkan adik perempuan Jiang Li tidak satupun dari mereka menyukainya apa adanya. Huang Jing menghela nafas. Sekelompok orang yang tidak menyukainya namun mengejarnya. Ini benar-benar disesalkan. Qin Yu merasakan ledakan kemarahan naik dari lubuk hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenangnya. Nona Huang Jing, mengapa orang-orang itu mengejar Jiang Li jika mereka tidak menyukainya? Itu semua karena mereka ingin mendapat kesempatan menjadi seorang God King. Hah, setiap orang itu ingin menjadi God King baru. Adik perempuan Jiang Li memiliki perlindungan senior Jiang Lan. Kalau tidak, adik perempuan Jiang Li pasti sudah dipaksa menikahi seseorang. Huang Jing menghela nafas. Hati Qin Yu menggigil. Dipaksa menikahi seseorang. 4 kata itu telah menyebabkan hati Qin Yu menegang. Meskipun ia tahu bahwa ini belum terjadi, hanya memikirkan hal itu menyebabkan Qin Yu merasa hatinya menegang. Nona Huang Jing, saya Qin Yu tidak bisa cukup berterima kasih atas hal-hal yang Anda ceritakan hari ini. Qin Yu membungkuk untuk sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Huang Jing segera tersenyum begitu keras hingga matanya menyipit. Tidak banyak, di masa depan setelah Anda datang ke Gunung Emas yang menyilaukan, hal-hal ini akan menjadi hal yang secara alami Anda ketahui. Huang Jing berbalik dan memandang naga hitam berkepala 9 Tan Jiu yang berdiri jauh.
Tan Jiu ini mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. Anda dapat melanjutkan dan mengobrol dengannya sekarang, kata Huang Jing dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama dia menghapus domain spasial di sekitarnya. Dengan ekspresi dingin dia berdiri di tanah terbuka. Angin gunung dari jurang melewatinya. Meski mereka menabrak tubuhnya, penampilan Tan Jiu tidak berubah sedikit pun. Qin Yu ini saya berharap dia tidak akan membuat konflik kita menjadi krisis hidup dan mati. Tan Jiu memiliki masalah yang mengganggunya di dalam hatinya. Identitas Qin Yu. Dari sudut pandang Tan Jiu, Qin Yu memiliki artefak ilahi surgawi tingkat tinggi, tahu tentang kemampuan luar biasa begitu dekat namun dunia terpisah, dan bahkan menyebutkan bahwa ia memiliki seorang master. Hari ini Tan Jiu mencoba membunuh Qin Yu. Namun di saat-saat terakhir rencananya dihancurkan oleh Huang Jing. Dan sekarang Tan Jiu mulai khawatir tentang apa yang mungkin terjadi jika Qin Yu menceritakan masalah ini tentang dia mencoba membunuh Qin Yu kepada tuannya yang misterius di belakangnya dan meminta tuannya datang dan membunuhnya. Jika hal seperti itu terjadi, apa yang mungkin bisa dilakukan Tan Jiu? Tan Jiu tahu bahwa Qin Yu pasti merasakan niat membunuh yang dia miliki di arai pemusnahan 6 arah. Tan Jiu percaya bahwa Qin Yu pasti akan membalasnya. Sejak Qin Yu akan datang untuk pembalasan, ia harus memadamkan pikiran balas dendam sebelum itu terjadi. Bunuh Qin Yu. Adegan Huang Jing dengan mudah memecahkan susunan formasi ofensif terkuatnya muncul di benak Tan Jiu. Dia segera menyerah ide untuk membunuh Qin Yu. Dengan Huang Jing di sini, mustahil baginya untuk membunuh Qin Yu. Hanya ada satu jalan keluar. Tan Jiu berpikir dalam hatinya. Tan Jiu, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Qin Yu? Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari samping. Tan Jiu sedikit terkejut. Dia melanjutkan untuk melihat ke samping. Huang Jing yang masih jauh darinya sebelumnya sebenarnya berada di sampingnya sekarang. Tan Jiu segera membungkuk sedikit dan berkata, "Nona Huang Jing, masalah yang saya rencanakan untuk mengobrol dengannya sangat singkat. Tolong tunggu sebentar." Setelah dia selesai mengatakan itu, Tan Jiu berubah menjadi kabur dan tiba di samping Qin Yu setelah beberapa saat. "Tan Jiu, silakan beritahu aku apa yang ingin kamu katakan." Qin Yu memandang naga hitam berkepala 9 Tan Jiu dengan sedikit senyum di wajahnya. Qin Yu juga cukup penasaran dengan Tan Jiu ini. Riak luar angkasa menyebar dari ruang yang mengelilingi naga hitam berkepala 9 Tan Jiu. Itu menutupi area 100 meter di sekitarnya. Domain spasial. Qin Yu tidak mencoba melarikan diri dari domain spasial sama sekali. Itu karena Qin Yu percaya bahwa Tan Jiu telah melihat kemampuan teleportasi, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. "Qin Yu, saya hanya ingin meminta maaf kepada Anda." Tan Jiu tersenyum sambil membungkuk sedikit. "Minta maaf?" Qin Yu menatap Tan Jiu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah Tan Jiu ini memiliki masalah mental? Mungkinkah dia mencoba meminta maaf karena mencoba membunuhku lebih awal? Bisakah masalah seperti itu diselesaikan hanya dengan permintaan maaf? Kau telah membunuh Xiong Hei dan melukai 2 lainnya dengan serius. Anda juga telah menghancurkan artefak ilahi surgawi tingkat rendah. Saya sebagai bos dari Black Dragon Pool tidak punya pilihan selain menangani Anda. Jika aku melepaskanmu, bagaimana aku bisa mengatur bawahanku? Tan Jiu mengangkat alis merahnya lalu melanjutkan. "Jika aku bisa membunuhmu namun tidak membunuhmu, maka semua bawahanku akan menolak untuk mematuhiku. Kemudian ketika saya menggunakan arai pemusnahan 6 arah untuk menyerang Anda, itu dengan mudah dipecah oleh Nyonya Huang Jing. Melalui itu hampir 1 juta dewa kolam naga hitam. Saya juga mengerti bahwa bukan karena saya tidak ingin membalas dendam pada bawahan saya, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam padanya. Jadi mereka juga tidak bisa menyalahkan saya untuk itu." Tan Jiu melihat ke Qin Yu. "Qin Yu, saya yakin Anda memahami maksud di balik kata-kata saya.
Qin Yu mencibir di dalam hatinya. Bukankah kamu hanya mencoba membuatku berpikir bahwa alasan mengapa kamu Tan Jiu ingin membunuhku adalah karena kamu dipaksa ke dalam situasi itu dan kamu tidak memiliki niat untuk membunuhku dari lubuk hatimu? Tan Jiu, saya bisa memahami kesulitan Anda. Sebagai bos, apa yang telah Anda lakukan benar-benar bisa dimengerti, kata Qin Yu dengan nada yang sangat pengertian. Qin Yu, saya bukan seseorang yang bisa tutup mulut. Sebelumnya ketika saya mengetahui bahwa Anda memiliki kemampuan luar biasa, begitu dekat namun terpisah dunia, saya tidak dapat tutup mulut dan memberitahu tentang informasi ini kepada ajudan terpercaya saya. Saya sangat menyesal tentang itu. Namun Qin Yu, Anda dapat yakin, ajudan saya yang terpercaya, dia memiliki mulut yang jauh lebih ketat daripada mulut saya. Selama saya ada, dia pasti tidak akan menyebarkan informasi ini. Tentu saja aku percaya pada saudara Tan Jiu, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Namun Qin Yu sebenarnya mengutuk dalam kemarahan di dalam hatinya. Bukankah Tan Jiu ini mengancamku dengan mengatakan, bahwa jika aku membunuhnya, maka ajudannya yang terpercaya akan menyebarkan informasi tentang kemampuan luar biasa, begitu dekat namun dunia terpisah. Tan Jiu berkata dengan kagum pada Qin Yu. Namun kemampuan, begitu dekat namun dunia terpisah, milik Anda benar-benar luar biasa. Jika semua dewa surgawi dari alam ilahi mengetahuinya, lalu siapa yang tahu berapa banyak dewa surgawi yang ambisius yang berani mati untuk mencoba mengambil kemampuan dari Anda? Ada sangat banyak dewa surgawi di alam ilahi yang berani mengambil risiko untuk tujuan mereka. Qin Yu semakin marah di dalam hatinya. Niat Tan Jiu sangat jelas. Jika dia mati maka informasi mengenai kemampuan, begitu dekat namun terpisah dunia, akan tersebar. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan sejumlah besar dewa surgawi ambisius datang untuk Qin Yu. Membunuhku bukanlah tugas yang mudah, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Benar, ini juga yang aku pikirkan, kata Tan Jiu dengan anggukan. Mendadak suara terdengar. Naga hitamku dengar, bahkan istana naga hitammu dibakar oleh seseorang. Seperti gemuruh keras ini bergema di seluruh langit dan bumi. Seorang pria kekar berjanggut super berotot dengan tinggi yang bahkan lebih menakutkan dari Xiong Hei sedang terbang ke bawah dari langit di atas jurang. Kakak, itu bukan hanya satu istana naga hitam, bahkan 3 istana lainnya dibakar sampai kosong. Pria berjanggut kuat lainnya dengan ukuran yang mirip dengan yang pertama juga terbang dari langit di atas jurang. Saya pernah mendengar bahwa itu adalah dewa surgawi yang mahir dalam menggunakan susunan formasi yang melakukan semua ini. Haha, saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Seorang pria tegap terbang turun dari langit di atas jurang. Ketiga pria kekar dengan otot seperti ukiran batu, tubuh yang bahkan lebih besar dari Xiong Hei, dengan aura 10 kali lebih mendominasi daripada Xiong Hei. Aura yang mendominasi. Qin Yu melihat ketiga pria itu. Ketiga orang kuat ini, kurasa mereka semua dewa surgawi tingkat menengah. Ada masalah aneh mengenai ketiga pria kuat ini, ketiganya memiliki mata ungu. Setelah melihat ketiga orang ini, naga hitam berkepala 9 Tan Jiu mengerutkan kening. Di saat yang sama dia langsung membuat 3 klon dari tubuhnya. Ketiga naga hitam yang diciptakan ini memegang tongkat hitam di tangan mereka. 3 bos bandit. Setelah melihat reaksi Tan Jiu, Qin Yu membuka lebar matanya. Apakah ketiga bur ini musuh Tan Jiu? 3 pria kuat bermata ungu turun ke tanah satu demi satu. Pria kuat bermata ungu yang tampaknya menjadi pemimpin melihat lokasi asli istana naga hitam dan 3 istana lainnya. Dia kemudian mulai tertawa keras. Tampaknya semua rumor itu benar. 4 istana dibakar sampai kosong. Naga hitam, kamu benar-benar telah dipermalukan kali ini. Ada susunan formasi di sini. Mungkinkah susunan formasi yang dibuat oleh dewa surgawi yang mahir dalam mengatur susunan formasi?
Berdiri paling belakang seorang pria kuat bermata ungu melanjutkan berjalan menuju susunan formasi besar yang telah diciptakan Qin Yu dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Arai formasi besar itu adalah pembunuhan arai yang telah disiapkan Qin Yu. Itu akan menyerang orang lain dengan White Pure Flames. Kakak ketiga hati-hati, teriak pria kuat bermata ungu terkemuka. Tidak masalah. Saat dia mengatakan itu saudara ketiga langsung masuk ke susunan formasi. Begitu dia memasuki susunan formasi seluruh arai pembunuh mulai aktif. White Pure Flames langsung membanjiri seluruh killing arai, ini api murni putih, susunan formasi hebat ini benar-benar gila. Bahkan jika saya menggunakan domain spasial untuk menghentikan White Pure Flames, masih akan sangat melelahkan untuk melakukan itu untuk waktu yang lama. Saat suaranya masih bergema, saudara ketiga itu bergegas keluar dari susunan formasi besar. Memblokir api murni putih dengan domain spasial akan melelahkan setelah sekian lama. Qin Yu melirik sekilas kecurigaan pada naga hitam berkepala 9 Tan Jiu di sampingnya. Belum lama ini ketika Tan Jiu ini berada di area pembunuhannya, Qin Yu berpikir bahwa seseorang dapat dengan mudah menjauhkan api murni putih dengan domain spasial. Namun sekarang tampaknya itu tidak mudah dilakukan. Setelah memikirkannya, White Pure Flames juga merupakan api yang relatif kuat. Bagi seseorang untuk memblokir api itu dengan domain spasial, seseorang pasti harus menggunakan sejumlah energi jiwa. Qin Yu, apakah kamu tahu ketiga orang ini? Tan Jiu melihat ke Qin Yu. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Tan Jiu memandangi tiga pria kuat bermata ungu yang berjalan mendekat. Ada tiga kekuatan bandit yang relatif besar di wilayah kota Yuqi. Salah satunya adalah Black Dragon Pool. Dua lainnya adalah Mount Treefort dan Mount Cold Gold. Ketiga bur ini adalah tiga bos dari Mount Treefort. Gunung Tiga Garpu. Jadi itulah mereka, Qin Yu mengerti sekarang. Haha, naga hitam, aku belum pernah melihatmu selama ini. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdebat dengan Anda bahkan jika saya menginginkannya. Kali ini kami bertiga bersaudara kebetulan lewat di sini dan mengetahui bahwa ada peristiwa besar yang terjadi di tempat Anda. Saya menduga bahwa Anda pasti akan muncul kali ini, tentu saja tebakanku ternyata benar. Saudara ketiga dari tiga pria kuat bermata ungu berkata dengan tawa keras. Tubuh asli Tan Jiu serta tiga klonnya memandang ketiga orang ini dengan dingin. Salah satu Tan Jiu mengerutkan kening dan berkata, Men Fei, jangan memamerkan kepintaranmu dalam hal-hal sepele di sini. Alasan mengapa kalian bertiga datang ke tempat saya adalah pertama untuk mempermalukan saya dan kedua untuk melawan saya kan? Jika Anda ingin melawan saya silakan. Saya sudah siap untuk menerima Anda. Tiga klon, kata pria kuat bermata ungu terkemuka dengan cemberut. Tan Jiu, dengan tiga klonmu melawan kami tiga, mungkinkah kamu begitu yakin bisa menandingi kami tiga bersaudara hanya dengan tiga klon? Pria lain di samping pria kuat bermata ungu ini berkata, Kakak, jangan buang waktu padanya. Mari kita pergi dan menginjak-injak ketiga klon yang pertama. Pada saat itu naga hitam ini secara alami akan menjadi khawatir. Pada saat ini Huang Jing juga berjalan di samping Qin Yu. Qin Yu, kamu harus minggir. Ketiga dewa surgawi tingkat menengah ini semuanya memiliki kekuatan yang cukup baik. Jika mereka bertarung, kemungkinan pertempuran mereka akan menyebar keluar, kata Huang Jing sambil tersenyum pada Qin Yu, gadis kecil yang cantik. Ayo beri tiga penguasa hebatmu beberapa ciuman. Saudara ketiga di antara tiga bos Gunung Tiga Garpu, mata sapi besar Men Fei terbuka lebar. Dia menatap Huang Jing dan berteriak padanya. Tan Jiu yang dingin dan acuh tak acuh tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia kemudian melihat ke Huang Jing. Qin Yu juga melihat ke Huang Jing. Melecehkan dewa surgawi tingkat tinggi. Sangat mudah bagi dewa surgawi tingkat tinggi untuk membunuh dewa surgawi tingkat menengah. Baik Qin Yu maupun Tan Jiu tidak tahu seperti apa reaksi Huang Jing.
Tiga saudara laki-laki setelah melihat ekspresi Qin Yu dan Tan Jiu juga merasa ada sesuatu yang salah. Segera mereka bertiga mencoba menggunakan kesadaran ilahi ini untuk memeriksa Huang Jing dan orang-orang lainnya. Ketika kesadaran ilahi mereka mendarat di Qin Yu, mereka menjadi bingung. Itu karena mereka berhasil menemukan bahwa Qin Yu memiliki energi ilahi dari dewa tingkat tinggi. Sebelumnya mereka mengira Qin Yu adalah dewa surgawi. Namun ketika kesadaran ilahi mereka mendarat di Huang Jing, mereka bertiga menjadi kaku. Mereka tidak dapat melihat melalui Huang Jing. Di kota Yuqi tidak ada ahli wanita yang kuat. Itulah alasan mengapa Men Fei mengganggu Huang Jing sebelumnya. Namun tidak pernah dia mengira bahwa dia malah menendang papan besi. Kakak ketiga, kamu kurang ajar. Yang tertua di antara ketiganya, Men Chou, adalah yang paling licin di antara ketiganya. Dia langsung meneriaki kakaknya dengan dingin. Saudara kedua Men Fan hanya mengerutkan kening tanpa mengatakan apa-apa lagi. Adapun saudara ketiga Men Fei, dia malah bergumam. Sial, aku hanya bertemu gadis acak tapi dia ahli. Ekspresi Huang Jing berubah tidak sedap dipandang. Tidak pernah dia mengantisipasi bahwa dia akan dilecehkan oleh seorang bajingan di sini. Tampar dirimu 10 kali. Huang Jing dengan dingin menatap Men Fei dan berkata dengan dingin. Men Chou segera menangkupkan tangannya dan berkata, Nona, kakak ketiga saya terlalu panas, mohon maafkan dia. Saya pikir membuatnya menamparkan dirinya sendiri 10 kali itu terlalu berlebihan. Bagaimana dengan ini? Kami bertiga akan meminta maaf kepada Anda dan juga menawarkan hadiah untuk mengungkapkan penyesalan kami. Apakah itu baik-baik saja bagimu? Para ahli di tingkat dewa surgawi hanya menginginkan wajah. Tatapan Huang Jing tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dengan tatapan seperti bilah es, dia menyapu pandangannya pada ketiga bersaudara ini. Dengan suara rendah dia berteriak, tampar dirimu ratusan kali. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kalian bertiga binasa. Tan Jiu menikmati pertunjukan dari samping. Namun Qin Yu menghela nafas di dalam hatinya. Tidak pernah dia menyangka bahwa Huang Jing yang memiliki temperamen yang cukup baik sebenarnya akan menakutkan saat marah. Men Fei memandang kakak laki-laki dan laki-laki keduanya. Dia kemudian melihat ke Huang Jing. Akulah yang telah melecehkanmu. Jika kamu ingin membunuhku, silakan bunuh aku. Namun jangan libatkan kakak laki-laki dan laki-laki kedua saya. Tampar dirimu ratusan kali, jika tidak kalian bertiga akan mati. Jangan repot-repot membuat omong kosong denganku. Tatapan Huang Jing menjadi dingin. Segera semua orang di sekitarnya merasakan ledakan teror. Qin Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi Huang Jing dengan dingin menatapnya. Qin Yu tersenyum pahit dan tidak lagi repot-repot mengatakannya lagi. Sebenarnya Qin Yu memiliki kesan yang cukup baik dari ketiga saudara laki-laki ini. Melihat ketiganya, dia teringat saudara baiknya dari alam abadi dan iblis, Raja Iblis bermata ungu Men Qian. Selanjutnya ketiganya memiliki mata ungu. Mungkin mereka Raja Iblis Kerbau bermata ungu. Namun Huang Jing saat ini telah menunjukkan martabatnya yang sangat tinggi dan mengesankan sebagai seseorang yang berstatus tinggi. Kakak ketiga, kamu tidak boleh. Saudara kedua Men Fan menatap Men Fei dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika itu yang terjadi, kita tiga bersaudara bisa bergandengan tangan dan mempertaruhkan hidup kita untuk melawan wanita ini. Meskipun kita tidak dapat menemukan betapa kuatnya dia, tapi mungkin saja dia hanya berada di puncak level dewa surgawi tingkat menengah. Men Chou juga melihat ke Men Fei. Tatapannya juga menunjukkan niatnya. Namun Men Fei menggelengkan kepalanya. Wanita ini terlalu gila, hanya dengan auranya saya dapat memastikan bahwa dia adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Sial, Men Fei mengutuk dengan marah. Dia kemudian mulai menamparkan dirinya sendiri. Po, suaranya sangat tajam dan jernih. Itu seperti kulit yang memukul bulu mata.
Ketika Men Fei dengan kejam menamparkan dirinya sendiri, dia bahkan menunjukkan senyum sederhana dan jujur kepada saudara-saudaranya. Hanya saja saat ini wajahnya sudah terbelah karena dia menamparkan dirinya sendiri dan darah sudah mulai mengalir di wajahnya. Pria Fei ini sama sekali tidak lunak pada dirinya sendiri. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan sangat keras. 100 tamparan. Saya minta maaf, ini adalah kesalahan saya. Suara Men Fei masih sangat keras. Namun Qin Yu memperhatikan bahwa di wajah terkoyak Men Fei sepasang matanya merah. Huang Jing kemudian menenangkan kerangka berpikirnya melalui pernapasan dan melanjutkan untuk berdiri di samping Qin Yu tanpa berkata apa-apa lagi. Saat ini Men Chou, Men Fan, dan Men Fei merasa agak canggung. Men Chou haha, tertawa untuk meredakan suasana. Dia lalu berkata pada Tan Jiu, "Naga hitam, kami 3 bersaudara datang ke sini hari ini untuk berdebat denganmu. Namun karena ada yang kehilangan hari ini, maka kita harus. Jangan pedulikan aku. Jika Anda ingin bertarung maka bertarunglah." Memarahi Huang Jing, pidato Men Chou telah terputus. Ekspresi Men Chou berubah tidak sedap dipandang. Ketiga bersaudara itu saling memandang dan hendak berbalik dan pergi. Men Chou, apakah kalian bersaudara akan pergi begitu saja? Tan Jiu mengejek. Melihat betapa terhina tetangga lamanya, Tan Jiu sangat bahagia. Mei Fei membuka lebar mata sapi miliknya. Dia berteriak pada Tan Jiu, "Kita 3 bersaudara sedang bad mood hari ini. Kami awalnya ingin datang mencari Anda untuk melampiaskan kemarahan kami. Namun dengan kehilangan hari ini kami tidak ingin mengganggu. Besok kita 3 bersaudara akan datang dan menemukanmu besok." Saat Men Fei mengatakan itu, luka ganas di wajahnya mulai terbuka seperti monster yang membuka mulutnya. "Kakak ketiga, tangani lukamu dulu," kata saudara kedua Men Fan. Men Fei mengangguk dan kemudian lapisan cahaya hijau giok muncul di wajahnya. Luka di wajahnya langsung menghilang. Tan Jiu dengan dingin tertawa dan berkata, "Menemukan saya untuk melampiaskan amarah Anda. Anda pasti berbicara besar. Kalian 3 bersaudara, bahkan jika kalian harus bergandengan tangan, paling-paling akan membuatku menggunakan 3 klon, namun kalian masih bertingkah sombong di sini." Tan Jiu memang berhak sombong. Bagaimanapun dia mampu berubah menjadi 9 orang. Haha, di sini begitu hidup. Dan di sini saya berpikir bahwa itu hanya pertempuran dewa surgawi tingkat rendah. Siapa sangka bahwa 3 sapi bodoh klan manusia dan serangga berkepala 9 yang telah bersembunyi sepanjang waktu akan muncul. Suara yang jelas dan nyaring terdengar. Sosok berpakaian emas muncul di tengah udara. Qin Yu mengangkat kepalanya dan melihat. Setelah melihat orang yang masuk, kesan pertama Qin Yu adalah sangat tampan. Orang yang datang mengenakan pakaian emas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia memiliki penampilan seperti anak muda. Seluruh tubuhnya memancarkan seperti sinar matahari. Setelah melihat anak ini, Qin Yu merasa bahwa anak ini seperti kebalikan dari naga hitam berkepala 9 Tan Jiu. Tatapan Tan Jiu sangat suram dan mengerikan. Tatapan anak muda berpakaian emas ini malah sangat cerah dan jernih. 3 lembu bodoh dari klan manusia, aku hanya pergi mencari kalian bertiga untuk membandingkan catatan. Kenapa kalian bertiga selalu menghindariku? Selain itu, Anda serangga berkepala 9, mengapa saya tidak dapat menemukan Anda kapanpun? Saya ingin menemukan Anda. Sekarang setelah saya berhasil menempatkan Anda semua di satu tempat, tidak ada satupun dari Anda yang berpikir untuk melarikan diri. Hari ini kalian semua harus melawanku, kata pemuda berpakaian emas sambil tertawa terbahak-bahak. Qin Yu tercengang. Siapa pemuda berpakaian emas yang tiba-tiba muncul ini? Dari nada bicaranya, sepertinya dia adalah seseorang yang luar biasa. Liu Shui. Tiba-tiba suara terdengar dari samping Qin Yu. Justru Huang Jing yang berdiri di sampingnya. Adapun anak muda berpakaian emas yang sebelumnya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat, tatapannya tiba-tiba berhenti.
Dia memandang Qin Yu dengan ekspresi bingung. Tidak, dia melihat Huang Jing di samping Qin Yu. Pemuda berpakaian emas hanya berhasil melihat Huang Jing di samping Qin Yu, setelah dia menoleh. Ah, kakak besar, pemuda berpakaian emas itu membuka lebar matanya. Kakak, Qin Yu terkejut. Naga hitam berkepala 9 Tan Jiu juga memandang Huang Jing dengan ekspresi terkejut. Dia kemudian menatap anak muda berpakaian emas itu. Dia menunjukkan wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan. Adapun 3 pria bersaudara mata mereka juga terbuka lebar. Setelah waktu yang lama Men Fei bahkan bergumam. Tidak pernah kusangka bahwa wanita ini sebenarnya adalah kakak perempuan fanatik pertempuran itu. Adik laki-laki sekuat ini namun si kakak perempuan sebenarnya lebih kuat. Liu Shui, apa yang kau janjikan padaku saat aku meninggalkan tempatmu? Kenapa aku baru saja berbalik dan pergi, tapi kau di sini lagi? Huang Jing berteriak dengan rendah. Pemuda berpakaian emas ini meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dia melihat ke pasangan orang di sini dan kemudian tatapannya mendarat di Qin Yu. Seketika matanya bersinar dan dia mengganti topik pembicaraan. Kakak melihat seberapa dekat kamu berdiri dengan orang ini, apa kamu kenal dia? Kakak perempuanku yang biasanya membenci laki-laki, kenapa dia begitu intim dengan laki-laki? Benar saja, Huang Jing berhenti bertanya tentang mengapa pemuda berpakaian emas itu keluar. Sebaliknya dia mulai buru-buru menjelaskan dirinya sendiri. Namanya Qin Yu. Saya telah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya. Liu Shui, sebaiknya jangan menyebarkan rumor sembarangan. Tentu tidak. Hehe, aku paling sering mendengarkan kakak perempuanku, kata pemuda berpakaian emas berturut-turut. Pemuda berpakaian emas lalu berjalan ke sisi Qin Yu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Qin Yu, saya adalah salah satu dari 3 bos besar di wilayah kota Yuqi, bos Gunung Cold Gold Huang Fu Liu Shui. Saya rasa Anda juga pernah mendengar nama besar saya sebelumnya. Saudara Huang Fu, saya Qin Yu. Kakak perempuanmu sudah memperkenalkanku. Qin Yu segera menyambutnya kembali. Qin Yu mengetahui sekarang bahwa pemuda berpakaian emas ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 kekuatan bandit besar dari kota Yuqi, bos dari Gunung Emas Dingin. Namun terlepas dari bagaimana dia memandangnya anak muda, ini tidak terlihat seperti bos bandit. Pada saat yang sama Qin Yu juga menjadi curiga. Nama belakang Huang Jing adalah Huang. Nama keluarga Liu Shui ini adalah Huang Fu. Namun mereka berdua bersaudara. Huang Jing tersenyum meminta maaf kepada Qin Yu. Saudara Qin Yu, saya awalnya berencana untuk kembali dari Gunung Cold Gold. Dan sekarang setelah saya melihat bahwa Anda baik-baik saja, saya akan pergi dulu. Saya harap kita bisa bertemu lagi di Gunung Dazzling Gold. Nona Huang Jing, setelah kekuatanku meningkat sedikit aku pasti akan pergi ke sana. Qin Yu segera berkata. Mata Huang Fu Liu Shui ini segera mulai bersinar. Dia tertawa dan berkata, kakak hati-hati. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.